Selamat pagi, ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Hari ini kita akan membagikan tutorial bagaimana cara mengatasi Samsung A10 kalau misalnya ada masuk air, kecebur air. Jadi kalau handphone kita masuk air, kecebur air ataupun berenang meskipun masih hidup, sebaiknya kita langsung lakukan pembongkaran menyeluruh supaya handphone kita pada saat pemakaian seterusnya tidak lagi mengalami bermasalah ataupun parahnya adalah mati total. Jadi biasanya kalau misalnya masuk air, kita taruh saja, kita jemur, kita tes masih hidup ya, jadi kita sudah nggak aman, kemudian kita pakai, kita cas seperti itu kan menambah baik handphone kita, malah menjadi lebih parah kalau kita lakukan ataupun kita biarkan, apalagi misalnya kita langsung cas saja. Itu bukan baterainya yang rusak, memang karena short di dalamnya ada air, jadi menjadi short. Karena untuk baterai Samsung A10 ini tipe baterai tanam, punya fleksibel, kemudian kapasitasnya juga kurang lebih 3 ampere lebih ataupun 3000 mAh. Itu cepat sekali konslet kalau terkena air seperti itu. Jadi sebelum hal tersebut menimpa handphone kita sebaiknya lakukan pembongkaran seperti itu. Langsung saja kita tutorialkan. Yang pertama, alat ada obeng saja untuk membongkar. Kemudian ini kalau misalnya untuk muka koper kita gunakan ini, dan satu lagi untuk mengeringkan kita bisa gunakan sinar matahari kalau siang, ataupun menggunakan korek api ataupun lilin ataupun di kompor supaya uapnya cepat menguap. Ataupun misalnya kita punya hair dryer, kita hair dryer saja, ataupun kita misalnya tidak ada hair dryer malam hari, kita pengen cepat, kita taruh setrika listrik saja, kita bagian mesinnya seperti itu biasanya akan cepat untuk menyembuhkan handphone kita yang rusak seperti itu. Langsung saja handphone sudah kita buka kopernya. Jadi untuk cara bongkarnya teman-teman bisa cek di channel YouTube Bang Dery Tutorial, cara di playlist cara servis handphone Samsung, di sana sudah ada kita bikin, judulnya cara bongkar koper Samsung A10, di sana sudah ada. Kemudian untuk handphone masuk air, jadi kita harus lakukan pembongkaran menyeluruh. Di sini sudah ada baut-baut, kita buka semua. Di sini ada baut juga, kita buka semua. Di bagian bawah juga sudah kita buka juga semua seperti itu. Langsung saja ini kita sudah siapkan. Kalau misalnya tidak ada magnet, kita taruh saja di gelas ataupun apa saja, yang penting bautnya aman, tidak lari kemana-mana seperti itu. Jadi langsung saja kita cepatkan untuk ininya. Ini kita lepas, mau baut 3 buah kita buka, kita langsung angkat seperti ini. Nah ini, karena untuk bagian 3 ini sudah bisa melepas untuk koper mesinnya. Kemudian bagian antena bisa kita buka lagi. Ini untuk cepat supaya aliran baterai diputus, kita lepas fleksibelnya, kita lepas saja seperti ini. Jadi aman untuk fleksibelnya, tidak lagi mengalir baterai ataupun arus dari baterai. Ini bagian atas kita lepas. Jadi kalau handphone kita masuk air, secepatnya kita lakukan pembongkaran, pengeringan saja, biasanya pun akan kembali normal, tidak ada kendala untuk di lain waktu seperti itu. Kalau misalnya kita tetap gunakan meskipun tahu kita handphone kita masuk air, itu biasanya dalam hitungan jam baterainya akan habis karena masih ada air, sehingga short menguras arus di baterai, sehingga komponen yang di air ini, arus yang short tadi tidak kuat untuk menahan arusnya, maka komponennya akan jebol. Kalau kena di fleksibel lampu LCD, maka LCD akan blank, maka akan putus. Nah itu lebih parah, kita harus ganti LCD, lebih parahnya seperti itu. Jadi hal tersebut dianggap sepele, tapi akibatnya kita keluar duit yang lebih banyak daripada kita bongkar seperti ini tidak keluar duit biasanya. Ini sudah baut, sudah kita lepas, kita angkat saja antenanya seperti ini. Nah ini sudah lepas. Kemudian bisa kita lepas untuk fleksibel on off, kita lepas. Ini fleksibel on off, ini fleksibel yang menghubungkan ke bagian bawah, kita lepas juga. Kemudian ini untuk LCD kita lepas saja, menggunakan kuku saja, jangan menggunakan obeng. Setelah itu bisa kita angkat. Nanti ini kabel antena bisa kita lepas juga. Ini kita angkat saja seperti ini. Ini ada obeng baut lagi satu, jadi kita lupa, jangan langsung kita cabut paksa. Kalau masih ada baut, kita lihat dulu, kita buka. Ini sudah selesai, baru kita angkat saja dari sini saja. Nah ini sudah longgar, ini sudah lepas, jangan kita langsung tarik karena di sini masih nyambung di kabel antena. Nah, untuk melepasnya bisa kita gunakan
karter saja supaya soket di kabel dan di PCB-nya aman. Jadi kita taruh saja di bagian sini, kemudian kita angkat saja. Nah, ini sudah lepas. Untuk cara pasangnya tekan saja seperti itu. Nah, ini jangan menggunakan kuku. Nanti kalau kuku ini lepas, tapi yang di bagian PCB ini akan lepas juga seperti itu. Nah, ini cukup repot kalau ini lepas, kita harus solder. Kalau solderannya tidak pas, jalurnya tidak pas, sinyal tidak akan tampil. Nah, itu bermasalah sekali. Ini sudah selesai, kita lepas seperti ini. Untuk selanjutnya bisa kita cek, di sini ada speaker, ini ada lubang kamera, ini ada lubang mic seperti ini, lubang mic atasnya. Nah, di sini kita bisa melihat, di sini di PCB ada kamera depan, kita lepas saja dulu untuk pengaman. Kemudian kamera belakang kita lepas di soket saja, dia tidak ada baut lagi, kita lepas menggunakan kuku. Nah, ini kita dorong saja dari sini, kita dorong. Nah, karena dia ada lem, asal fleksibelnya sudah kita copot lepas. Ini sudah selesai untuk kamera besar. Nah, ini bisa langsung kita bersihkan. Di sini area biasanya yang sering ini bekas kena air, tapi sudah kita bersihkan di arah on off ini fleksibel on off. Di sini banyak sekali air, sudah menjadi kerak, menjadi debu putih. Nah, itu kita harus keringkan terlebih dahulu. Kemudian baru kita sikat ini, menghubungkan ke bagian bawah tadi. Ini fleksibel LCD, ini fleksibel baterai seperti itu. Nah, ini tidak bisa kita copot kalengnya ini karena dia sistem solder. Misalnya kamera. Kemudian di sini juga banyak air, bekas air karena masuknya kayaknya dari atas. Nah, ini sudah kita keringkan. Jadi tahapnya adalah kita langsung keringkan saja, kita lap menggunakan tisu, keringkan supaya airnya tidak masih nempel. Jadi kita lap menggunakan tisu ataupun kain. Kemudian bisa kita head dryer, kalau misalnya head dryernya ada. Misalnya tidak ada, bisa kita gunakan korek, kita panaskan. Misalnya kita di darurat di gunung, bisa kita taruh di api unggun seperti itu supaya cepat untuk mengering airnya seperti itu. Setelah kering kita pegang agak panas, kemudian kita sikat menggunakan sikat gigi yang kering seperti ini. Jangan menyikatnya dalam kondisi basah, jadi kondisi kering, betul-betul kering, jadi kita pegang ini terasa hangat. Nah, itu baru kita bersihkan seperti ini. Ini prosesnya kita gunakan 3 kali, biasanya aman seperti itu. Nah, kemudian di bagian soketnya kita bersihkan juga seperti itu, on off-nya juga seperti itu. Sebelum kita memasang mengeringkan, kita cek dulu yang bagian mana yang terlihat cukup parah untuk terkena airnya, itu yang kita harus maksimalkan. Misalnya di bagian sini, kemudian di bagian sini, kalau yang kita temui sekarang ini. Jadi ini sudah kita bersihkan, pun agak ini. Jadi tahapnya adalah kita keringkan dulu, setelah perasa hangat baru kita kerik seperti ini. Nah, begitu juga di bagian bawah seperti itu. Untuk lanjut di bagian sini kita cek apakah ada bekas air, misalnya ada, bisa kita keringkan juga. Di soket LCD juga seperti itu. Kalau misalnya kita pasang di sini di LCD-nya ada bintik hitam, itu positif, kita harus ganti LCD. Jadi LCD-nya yang rusak seperti itu. Di sini ada fleksibel baterai. Jadi ini kita keringkan saja, bisa kita jemur kalau misalnya siang hari. Kemudian kita bongkar di bagian bawah, karena di bagian bawah juga ada konektor baterai, konektor cas dan mic. Jadi kalau misalnya ada air ataupun dilewati oleh arus positif baterai, itu akan konslet. Jadi kita buka juga semuanya supaya aman untuk handphone kita pakai untuk seterusnya seperti itu. Jadi kalau misalnya handphonenya hidup, habis masuk air tetap hidup, kemudian mati, kita langsung cas, itu bukan memperbaiki, malah memperparah, karena dia langsung konslet lebih parah lagi. Jadi sebelum hal ini tersebut parah, jadi tidak bisa diperbaiki, kita lakukan pembongkaran seperti ini. Jadi kalau cepat sebelum 24 jam biasanya handphone kita terselamatkan. Nah, di sini kita cek untuk speakernya masih bersih. Misalnya di sini juga kita bisa melihat, di sini ada fleksibel, bisa kita lepas. Nah, di sini juga ada fleksibel, soket fleksibelnya kita bersihkan, misalnya aman, kering. Di sini ada kabel antena juga, di sini kabel antena. Ini ada untuk casan. Di sini ada lubang mic seperti ini. Ini ada lubang mic. Kita angkat saja untuk ngecek apakah aman atau tidak. Nah, misalnya
Ini kalau misalnya kita cek secara fisik ini tidak ada air ataupun bersih. Nah, di sini misalnya ada kerak-kerak air di soketnya nih, bisa kita keringkan. Kita lepas juga ini untuk antenanya, sama seperti melepas di bagian atas seperti itu. Nah, ini setelah kering 3 kali proses, kita diamkan saja. Kalau perlu kita angin-anginkan supaya di bagian LCD misalnya masih ada seperti itu. Kita tunggu saja berapa jam seperti itu supaya air cepat mengering. Nah, misalnya belum kita bongkar, koper harus kita bongkar terlebih dahulu karena di bagian koper ini menyimpan banyak sekali air seperti itu. Setelah selesai baru kita rakit kembali seperti biasanya. Ini kita pasang untuk koper soketnya sibel, kemudian kita pasang untuk bagian bawahnya. Misalnya sudah selesai kita keringkan, itu prosesnya 3 kali biasanya lebih aman seperti itu. Untuk antena kamera kita lepas, kita pasang seperti ini. Ini saya kira kita cukupkan sekian saja untuk pemasangan, sama kita waktu pembongkaran seperti itu. Jadi prosesnya adalah kita keringkan, kita panaskan. Setelah panas kita pegang masa panas baru kita sikat seperti itu. Jadi ini kameranya kita lepas dulu, jadi supaya tidak terbakar seperti itu. Tuh, mungkin ini saja tutorialnya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau cepat kita lakukan, kalau kita lagi beruntung tidak ganti alat, handphone akan kembali normal. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf untuk para teknisi senior, mungkin diabaikan saja untuk video ini karena kita fokus kepada pemakai saja ataupun user ataupun pengen memperbaiki handphone sendiri, tapi bukan seorang teknisi handphone seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Untuk belum mengerti, untuk tutorial-tutorial yang lain bisa cek di playlist. Di sana sudah kita bagi Oppo, Xiaomi, Vivo, Realme, dan Asus, mungkin yang lainnya ada kita bikin playlist. Bisa cari teman-teman kerusakannya sesuai dengan tipe handphone teman-teman seperti itu. Kalau misalnya belum mengerti bisa tanya di kolom komentar. Kalau misalnya kita ada waktu dan bisa untuk menjawab, kita langsung jawab. Kalau misalnya tidak ada waktu, dan kita akan jawab melalui video seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses.